الله أكبر الله أكبر الله أكبر Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan, hidayah dan ma'unahnya pada kita sekalian. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar dimanapun berada, mari kita lanjutkan tausiah halaqah kita, melanjutkan apa yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Yang lalu kita sampaikan ada 3 program ya. Pertama, program Rasulullah ketika hijrah membangun masjid. Dari masjid ini dengan karakter yang baik menjadi manusia-manusia yang ihsan dan bertakwa, melahirkan persaudaraan. Jadi dari masjid terpancar nilai-nilai ihsan sehingga membuat kekuatannya ukhuwah, memperkuat persaudaraan di luar masjid secara muamalah. Kemudian setelah masjid baik, kuat, persaudaraan itu kuat, sehingga melahirkan finansial, penguatan ekonomi. Maka Rasulullah membangun pasar. Rasulullah membangun pasar di Madinah. Jadi 3 hal ini menjadi konstruksi di dalam membangun sebuah kota yang berperadaban yang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Kota yang penuh peradaban disinari oleh nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini Bapak Ibu dan para pendengar sekalian, kita melihat sedikit bagaimana peran pasar yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dari sisi aspek pendekatan syariat. Kalau kita coba melihat bahwa Rasulullah dalam membangun pasar di Madinah ini, yang langsung Rasulullah yang menggagas ya, membangun pasar. Kenapa harus ada pasar? Pasar ini sentral ekonomi ya, pusat memperkuat ekonomi umat ya.
merupakan bagian penting dari program pembangunan ekonomi yang digagas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sudah juga kita lihat di dalam perjalanan kehidupan beliau sudah mulai di dalam aspek ekonomi ini sejak beliau masih muda ya, masih belasan tahun. Pernah beliau berdagang dari Mekah ke Syam, Suriah sekarang ini. Kemudian ketika beliau berumah tangga dengan Siti Khadijah, juga beliau membawa barang-barang dagangan milik Khadijah dan mendapat nilai yang plus ya. Orang lain rugi, Rasulullah malah untung. Mungkin karena ini nawaitu ya, niat yang beliau lakukan. Karena itu pasar yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, itu yang sekarang disebut, dulu dekat dengan Baqi, dekat dengan Baqi. Dulu awalnya seperti itu. Pasar ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga sarana untuk menerapkan nilai-nilai Islam di pasar. Islam di dalam bermuamalah itu tidak menginginkan ada praktek-praktek yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Maka semua praktek-praktek yang tidak sejalan dengan prinsip syariah itu Rasulullah memberantas. Malah awalnya pasar di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi, pasar Kainuka namanya. Tapi setelah Rasulullah membangun pasar baik untuk orang Muhajirin dan orang Ansar di Madinah, sehingga pasar yang selama ini dikuasai, didominasi oleh orang Yahudi, terpaksa harus pelan-pelan tutup ya, gulung tikar, karena mereka menerapkan prinsip-prinsip di luar prinsip syariah. Maka pasar yang Rasulullah bangun ini adalah memperkuat ekonomi umat melalui prinsip-prinsip syariah dengan memberantas praktek-praktek ribawi dan praktek rentenir di pasar itu. Makanya sedang jamaah sekalian, pasar ini dibangun untuk mendidik umat di dalam mengatur roda perekonomian yang kemudian jadi pusat sentra ekonomi di Madinah, menjadi negara Islam yang pertama menerapkan pasar yang berlabel syariah. Berlabel syariah artinya di situ tidak ada praktek ribawi. Di situ tidak ada unsur-unsur maisir, judi, untung-untungan. Di situ tidak ada zulmun, prinsip-prinsip menzalimi orang di dalam praktek muamalah, transaksi jual beli. Kemudian tidak ada riswah, suap. Kemudian barang-barang yang haram dan maksiat tidak dibenarkan oleh Rasulullah, termasuk makanan kuliner yang halal dan tidak ada unsur-unsur yang haram di situ. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat pertama sekali ketika Rasulullah tiba di Madinah, Rasulullah juga memberantas praktek riba yang selama ini dilakukan oleh Abbas. Abbas itu paman beliau sendiri. Masa jahiliyah, Abbas, Khalid itu mempraktekkan riba di masa jahiliyah.
Dan mereka memiliki keuntungan yang luar biasa lewat praktek riba, rentenir. Tapi ini yang pertama sekali dalam keluarga Rasulullah memberantas praktek rentenir, praktek riba. Tidak boleh lagi. Riba itu adalah az-ziyadah, tambahan. Tambahan yang memang dilarang di dalam Islam. Kalau kita meminjamkan uang kepada seseorang, kita tidak boleh dikembalikan nanti dengan tambahan. Harus sekian persen. 1 juta kita berikan, nanti dikembalikan dalam waktu 1 bulan, jatuh tempo 1.100.000. Tambahan itulah yang ribawi. Itulah praktek yang mungkin masih dilakukan oleh masyarakat pada era sekarang ini. Karena itu praktek riba dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi jual beli yang dilarang oleh nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat di dalam beberapa ayat yang sangat ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatau syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bisa berdiri, kata Allah, melainkan berdiri seperti syaitan, ya, kemasukan syaitan. Artinya bingung, merasa khawatir, kegamangan, ya, tidak normal pikirannya. Kalau orang terus mempraktekkan riba, pikiran itu tidak bersih, seperti kemasukan syaitan. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu adalah sama dengan riba. Itu orang-orang sejahiliyah, ya, sama, jual beli itu sama dengan riba. Tidak ada beda. Padahal Allah sudah menjelaskan wa Allahul bai'a wa harramar riba. Allah sudah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Nah, riba ini kan termasuk dosa besar, ya. Dosa besar. Kabair. Dosa besar sya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tindakan untuk menambah peningkatan hasil pendapatan seseorang dengan jalan yang tidak legal, tidak direkomendasi oleh syariat Islam, berarti itu batil, tidak dibenarkan. Makna batil sudah kita jelaskan pada pengajian atau pada ahad malam yang lalu. Ad-daya, tidak ada manfaat, rugi, batal demi hukum, tidak berfungsi dan tidak bermanfaat kepada kita sekalian. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba yang berlipat ganda, adha'afa mudha'afah. Ya. Jadi kalau terus, kalau seseorang jatuh tempo tidak membayar hutangnya, maka itu terus persentase itu bertambah, marginnya itu bertambah, ya. Dari 100 jadi 200, 200 jadi 400 dan seterusnya. Memang banyak nilai yang didapatkan oleh seseorang itu dalam praktek riba itu mudah dan banyak. Tapi yang banyak itu, kata Allah, itu tidak berkah, itu sedikit. Yang banyak itu sedikit dalam pandangan Allah dan tidak berkah jadinya. Makanya di dalam haji wada juga Rasulullah sudah
menegaskan sebelumnya di Arafah. Innar ribal jahiliyah mauzu'. Sesungguhnya riba, praktek-praktek masa jahiliyah sebelum Islam itu harus dihentikan. Walakinna lakum ru'us amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Sementara untukmu, ambil yang pokoknya. Berapa modal? 1 juta, kita ambil modal. Kita 1 juta. Yang lain kita kembalikan. Jangan kamu menzalimi dirimu, dan juga kamu tidak boleh dizalimi oleh orang lain. Jadi orang-orang yang praktek riba juga dikelompokkan kepada orang-orang yang zalim, menzalimi orang untuk mencari keuntungan pribadi, tapi menzalimi orang lain. Riba. Riba dalam segala bentuk diharamkan dan tidak boleh dilakukan. Apa saja yang namanya tambahan itu ya riba, ya tidak boleh dipraktekkan, tidak boleh dilakukan. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam tahun 2021 juga sudah mengeluarkan fatwa rentenir, fatwa nomor 6 tahun 2021 tentang praktik rentenir ini, ya. Itu sudah dikeluarkan oleh MPU Aceh, ya. Malah tidak hanya itu, judi online juga sudah dikeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2006. Kemudian juga dikeluarkan fatwa nomor 3 2019 tentang game PUBG, ya. Ini sudah banyak fatwa yang dikeluarkan, termasuk fatwa nomor 6 tentang rentenir ini. Di dalam fatwa nomor 6 MPU Aceh itu disebutkan antara lain, rentenir itu baik dilakukan oleh individu atau lembaga yang menghutangkan uang secara resmi atau tidak resmi dengan syarat pembayaran melebihi hutang pokok, itu hukumnya haram. Artinya tambahan. Setiap tambahan itu adalah ribawi dan sebagainya. Sedikit atau banyak tetap dilarang. Ziyadatun ya'khuzul muqridu minal mustaqridi maqabilal ajal. Tambahan yang diambil oleh pihak yang meminjamkan dari si peminjam sebagai ganti pembayaran yang ditangguhkan. Jatuh tempo tidak dibayar, maka dia bertambah, marginnya bertambah. Tambahan itulah menganiaya orang lain. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pasar yang dibangun oleh Rasulullah itu menghilangkan, membasmi praktek-praktek ribawi yang selama ini dipraktekkan oleh orang Yahudi di pasar Kainuka. Tapi pasar yang dimulai Rasulullah itu tidak dibenarkan praktek-praktek ribawi, karena jual beli itu halal, riba itu haram. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Oh, ada untung jual beli, tapi dalam jual beli itu ada antara minkum, kita saling ridha. Berapa ini? 100.000. Kalau kita mau ambil ya ridha, ya silakan. Kalau kita tidak jadi ambil ya tidak beli, seperti itu. Jadi antara minkum itu sifatnya jual beli, ridha, saling ridha. Pemilik barang dengan konsumen, pembeli saling maridai, antara minkum. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Maka ketika sudah datang peringatan, tuntunan syariat dari Tuhannya,
maka hendaklah kamu berhenti, jangan melakukan lagi riba, kecuali hal-hal yang sudah terjadi masa yang lalu. Sudahlah yang lalu, tapi jangan mengulang lagi. Fantaha falahu masalah, berhentilah, jangan mempraktekkan ribawi ya, atau rentenir. Wa amruhu ilallah, dan segala urusannya kita kembalikan kepada Allah ya. Yang sudah kita minta ampun ya, istighfar, taubat kepada Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, barang siapa yang kembali setelah diberi tuntunan syariat oleh Allah, kembali lagi dia, tapi sudah ada aturan nas ini dilarang, maka mereka itu menjadi penghuni neraka, ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya ya, sampai dosanya itu habis ya. Mau'izah di sini disebutkan at-tazkiru bil khairi fi ma yuraqqu lahul qalbu, diingatkan dengan hal-hal yang baik. Allah kan sangat sayang kepada hamba. Allah bersifat Rahman dan Rahim, selalu mengingatkan, dan Allah menerima taubat, keampunannya. Siapa yang salah, dia minta ampun, Allah pasti mengampuni, asal dia menyesal dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi mengingatkan dengan yang baik yang dapat melunakkan hati, yuraqqu lahul qalbu, melunakkan hati. Kalau ada orang mengingatkan sesuatu itu salah, jangan dikerjakan, pasti yang salah itu dia menyesal, pasti Allah akan mengampuni segala dosa. Tapi kalau diingatkan itu salah, dia malah tambah berbuat kesalahan, dosa, pasti murkanya nanti akan turun padanya, akan Allah berikan kepadanya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, dalam aspek ekonomi dilarang keras praktek-praktek ribawi, rentenir, transaksi ekonomi berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Ada halal, ada haram. Yang halal disuruh tinggalkan, yang haram disuruh tinggalkan. Yang halal tentu kita melakukannya karena itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk harta-harta yang bukan milik kita. Kalau memang bukan milik kita, ya kita kembalikan kepada yang berhak, jangan kita pegang, karena nanti akan menjadi bara api kepada kita sekalian. Ini bukan milik saya, kita kembalikan dengan kesadaran. Apalagi harta-harta agama, harta wakaf misalnya, sangat berat sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la yajna, tidak boleh seseorang berbuat zalim kepada dirinya dan kepada orang lain. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kita berbuat zalim terhadap diri kita, mendalimi diri kita. Hak orang lain kita anggap seperti milik kita pribadi, pada itu milik orang lain. Dan jangan mendalimi orang lain gara-gara kita terzalimi orang lain. Misalnya kalau itu harta wakaf, misalnya wakif sudah menyerahkan dengan ikhlas ke masjid, ke manasah, ke pendidikan, tapi kita tahan, kita ambil hasilnya untuk pribadi, ya. Padahal hasil wakaf untuk kepentingan sesuai dengan ikrar dari si wakif. Yang kagak wakafkan nuru, ikrarnya kemana? Akan sudah menzalimi orang lain, hak orang lain, bertambah-tambah dosanya di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan ya, rezeki kita ini tidak berkah ya di sisi Allah. Allah menghapuskan riba, tidak berkat, tapi menyuburkan sedekah. Sedekah kita disuburkan oleh Allah. 1.000 kita berikan sedekah, jadi 10, 70, 700 mungkin. Tapi kalau itu riba, hilang, tidak berkah sama sekali, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anqasahu wa azhaba barakatahu. Allah menghilangkan, mengurangi nilai-nilai harta walaupun banyak karena praktek-praktek menzalimi orang lain, tapi juga menghilangkan keberkahan sekaligus. Banyak dapat uang, tapi tidak berkah di isi kita, cepat habis. Ada saja jalan-jalan menghabiskan apa yang kita miliki. Makanya wayurbi sedekah disebutkan yaziduha wa yunmiha wa yuksiru sawabiha bitadha'ifi fil akhirah. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi kalau disebut yurbi sedekah, dengan sedekah itu makmur rezeki kita, pendapatan kita makmur dan berkah. Yaziduha, Allah menambahkan. Wa yunmiha, Allah mengembangkan harta itu. Bukan hanya menambah, tapi mengembangkan, terus bertambah dia. Wa yuksiru sawabiha, dan Allah memperbanyak balasannya ya, tambah terus nilai harta itu. Bitadhaifi, dan berlipat ganda fil akhirah. Nanti di akhirat akan diberi oleh Allah kepada kita sekalian dengan berlipat ganda nilainya yang sudah pernah kita berikan di dunia ini. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak pernah, walaupun orang kaya dengan riba, tapi tidak pernah dia berkah. Tadi disebutkan takhabbatahu ya, kegamangan ya, kerisauan, seperti kemasukan syaitan, gak bisa berdiri ya, seperti kemasukan syaitan. Artinya bingung, linglung dia, tidak tentram, tidak tenang dan sebagainya. Innalladzina amanu wa amilus salihat wa aqamus salah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sementara orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang mengeluarkan zakat, bagi mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah Allah menjelaskan tentang riba ini, praktek riba, tapi Allah menjelaskan kemudian mengkontras ya dengan orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, dan tidak perlu takut ya, dan tidak perlu gundah, karena itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam pasar yang dibangun oleh Rasulullah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat, yang pertama, Rasulullah tidak membuat lapak, tidak mengkhususkan ini lapak si A, si B, tidak ada itu di pasar yang digagas di Madinah oleh Rasulullah. Tidak ada lapak. Siapa yang datang lebih awal, dia boleh memilikinya. Siapa yang datang lebih awal boleh ambil. Tidak diklaim ini lapak si fulan,
si fulan nggak ada. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya tidak ada diskriminasi di pasar. Mungkin yang lebih duluan datang, ambil dia yang lapak strategis, yang terlambat ya ngurut itu. Tapi kalau sudah diklaim selalu si A yang strategis, ya, selalu dapat yang miliki itu. Yang lain mungkin ke belakang dan sebagainya. Ini praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bebas dari pajak. Nggak ada distribusi, nggak ada diambil pajak distribusi pasar. Ya, jadi keuntungan penuh diraih oleh pedagangnya, nggak ada pajak. Ya, begitu di dalam praktek Islam. Kalau kita kan di mana-mana pajak, ya. Mana pajak, dikenakan pajak dan sebagainya. Kemudian barang-barang itu dikemas, diimpor jadi komoditas, ya, seperti kurma dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya untuk pasar di Madinah itu, tapi juga dikemas, diimpor ke daerah lain. Karena Madinah dikenal sangat bagus ya kurmanya, ya, kurma Nabi Ajwa, lain sebagainya. Karena Madinah itu daerah yang subur ya, dengan kurma pertaniannya. Pak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pasar itu penting. Kenapa penting pasar? Ya, karena itu sentranya ekonomi. Bagaimana kalau pasar nggak ada? Di Banda Aceh ini orang banyak, pasar nggak ada. Pasar itu banyak manfaatnya. Orang-orang petani di luar kota ada hasil tani bawa ke kota, ke pasar. Nelayan ikan bawa ke pasar. Hasil panen padi, hasil sayur dibawa ke pasar. Di pasar ditransaksi, sebuah transaksi muamalah, pertukaran antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Tapi kalau pasar nggak ada, orang pasar makan apa? Memang ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan ekonomi umat dan bebas dari praktek-praktek yang ribawi. Yang tadi kita sebutkan ada ya zulmun, ya, menganiaya orang lain, ada riswah, ada barang-barang haram, ya, apalagi barang-barang dikemas, ada unsur-unsur najis, babi misalnya, itu harus disterilkan. Tidak boleh ada di pasar yang Islami tentunya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, ya, memang mudah. Jadi juragan duduk santai di rumah, dia hanya membagi-bagikan uang. Setiap hari dia mendapatkan masukan sesuai dengan perjanjian. 100 juta, pengembalian 1.100.000 misalnya. Berapa orang diberikan? Saya kira apalagi nanti sampai 1 bulan dan sebagainya. Tapi ingat bahwa semua itu adalah tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innar riba wa in katsura fa'aqibatuhu ila qalin. Ya, rawahu Ahmad. Riba itu walaupun banyak, dia sedikit. Banyak. Tapi nilai di mata Allah itu sedikit. Artinya tidak berkah jadinya. Tapi kalau kita cari dengan halal, walaupun sedikit, tapi halal, kita makan jadi darah daging, kita beri untuk anak, istri, ya, dan seterusnya, di semua jadi halal, ya, dan sebagainya. Kullu lahmin nabata minal haram faula binar.
setiap daging yang tumbuh dari jenis yang tidak halal itu lebih condong kepada nerakanya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi azas kausalitas ya antara desa dan kota. Orang-orang di desa bawa barang ke kota, nanti dia pulang, dia beli barang kota untuk konsumsi rumah tangganya dan sebagainya. Jadi yang diterapkan ini prinsip-prinsip yang berbasis syariah. Maka tidak boleh ya kita melakukan hal yang curang seperti disebutkan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, ya, celaka bagi orang-orang yang melakukan curang. Di pasar kita curang, di pasar Madinah juga Nabi mengontrol, ya. Didapatkan kenapa yang di bawah ini basah, barang dagangannya basah, di atasnya yang bagus ditaruh. Itu tidak boleh, itu curang, gharar, penipuan dan sebagainya. Dan ini terjadi di pasar-pasar dimanapun ya, kecurangan, timbangan, curang. Maka wailun, celaka bagi orang-orang yang curang dalam tijarah. Tapi kalau pedagang yang amanah, yang jujur, itu malah tempatnya dalam surga, akan dibangkitkan bersama para nabi, aulia nanti. Pedagang-pedagang yang jujur, amanah itu tujar. Tapi pedagang-pedagang yang tidak amanah, dia itu akan diberi ancaman sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi sistem praktek perdagangan curang, kalau kita minta ya barang orang minta dipenuhi ya. Kalau kita beli supaya cengnya itu pas, lama diceng supaya pas sekali. Jadi begitu orang praktek tijarah yang tidak jujur mungkin dan sebagainya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau kita menjual, dia mengurangi, suka mengurangi sedikit ya, atau setengah on, setengah dan sebagainya ya. Tapi kalau banyak yang laku, sebenarnya banyak sekali juga menzalimi orang lain, tidak sampai dan sebagainya. Jadi itulah praktek-praktek yang tidak baik di pasar dan sebagainya. Dan ini kita lihat bagaimana Rasulullah di dalam menggagas sebuah pasar yang bersyariah, yang memang terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Ala yadhunnu ulaika anhum musun. Bukankah nanti apakah mereka tidak menduga mereka akan dibangkitkan nanti, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap praktek-praktek yang mereka lakukan. Maka dengan demikian Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka azas-azas prinsip syariat itu harus ditegakkan dalam semua sisi ya. Jadi nggak boleh kita saling menipu di antara satu dengan yang lain. Kalau memang milik orang lain dengan kesadaran sendiri, ya kita kembalikan. Kita ambil yang memang hak kita. Yang milik orang lain, ya kita kembalikan. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Yang batil, cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Praktek Rasulullah jadi contoh kepada kita sekalian di dalam menerapkan di pasar, sehingga menjadi pasar yang bersyariah. Tidak ada yang terzalimi dan tidak ada yang menzalimi orang lain. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, riba jahiliyah harus dihentikan. Ambil pokoknya saja, yang modal kita, yang lain kita kembalikan. La tadlimuna wa la tudlamun. Jangan sekali-kali
kamu menzalimi dirimu dan juga menzalimi orang lain. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal catatan kita pada malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan-jalan yang baik kepada kita sekalian. Wa in kana dzu asratin fanadiratun ila maisarah. Kalau emang ada orang-orang yang kita beri pinjaman sulit membayarnya, kita beri waktu lagi supaya ada waktu lain dia bisa mengembalikan hutangnya. Jangan kita paksa, jangan kita zalimi dia. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu meniatkan sedekah, sudahlah sedekah saja. Gak mampu dia bayar, jadi sedekah kepada orang itu. Itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pendengar sekalian, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا